Podcast Radio. Wow. Nama panjang aku Rania Balkwe Koironisa. Oh, alah bagus banget ya namanya, cantik. Itu biasa dipanggil Rania. Kamu itu suka tari ya? Suka banget. Suka banget. Suka banget. Itu dari umur berapa? Udah kalau umur nggak lupa sih, cuman aku dari SD kelas 1 sih udah ikut sanggar. Udah ikut sanggar? Sanggar apa itu? Pertama kali itu sanggar Eskoda. Eskoda. Berarti dari kelas 1 SD udah ikut sanggar Eskoda. Nah, itu tuh minat kamu terinspirasi dari seseorang atau emang kayak tertarik aja gitu? Sebenarnya karena ibu aku sih, jadi ibu aku yang masukin aku sanggar dulu gitu. Oh, berarti Iya, dulu kan aku kayak mau aja, tapi habis sekarang. sampai sekarang. Kalau misalkan bisa nggak kamu ceritain itu pengalaman-pengalaman kamu dari kelas 1 itu sampai sekarang bisa jago banget ya narinya, sampai aku dengar-dengar udah pernah ke Australia ya? Itu boleh diceritain nggak itu gimana ceritanya? Sebenarnya sih ya kalau nari sih sebenarnya kalau jago itu kayaknya karena ibu aku sih. Jadi ibu aku tuh bukan cuma kayak aku latihan nari pas sanggar doang. Iya. Cuman aku tiap hari itu selalu ada jatah buat nari lah, pokoknya setengah jam buat latihan nari. Itu tiap hari kayak gitu. Tiap hari? Iya, dari kecil sampai sekarang. Berarti ibu kamu bisa nari juga? Enggak, cuman kayak nyuruh aku doang gitu Oh. buat latihan nari depan mata dia gitu. Oh, berarti ini juga keinginan ibu kamu ya, kamu jadi seorang penari. Oh, kalau yang ke Australia itu, Australia sama negara apa yang kamu udah pernah ituin? Australia sama Singapura. Itu ngapain nari di sana? Kalau yang Singapura itu lomba, kalau yang di Australia itu kayak pertukaran budaya gitu sama. Wah, keren banget sih. Itu gimana perasaan kamu? Kalau seneng sih, dua-duanya seneng banget, banget. Seneng? Seru juga kan, soalnya kan waktu ke Australia kan bareng sama teman-teman gitu. Jadi kayak seru aja gitu. Seru ya? Seru banget. Pengalaman Pengalamannya seru. terbaik ya? Juara nggak itu? Kalau yang di Singapura kan aku dapet gold Iya. juara 1. Wow. Kalau yang di Australia cuma pertukaran budaya doang. Oh alah, persiapannya itu gimana aja sih? Persiapannya sih ya pasti latihannya berbulan-bulan ya. Berbulan-bulan aku datang ke sanggar yang di Depok gitu. Wah, jauh banget. Capek. Jauh banget kamu kok ikut sanggarnya sampai Depok? Karena ibu aku tuh ngefans banget sama penari namanya Rasmala Sari Dewi. Nah, dia tuh Walah. buka sanggar yang khusus Depok di Depok. Makanya mamaku tuh kayak pas tahu buka sanggar Depok, ya udah mamaku kayak, "Udah kamu ikut sanggar Depok" gitu. Berangkatnya naik kereta, pulangnya juga naik kereta. Walah, berarti persiapannya itu benar-benar matang banget ya buat ke Australia. Sama teman-teman kamu juga. Ada pengalaman sedih senengnya nggak? Bisa diceritain nggak? Kalau sedih sih kayaknya waktu aku nari tampil di Australia itu, aku kan nari ada 2 tarian. Nah, tarian yang kedua itu aku nari namanya Wangsit Siliwangi. Itu pakai kujang kan. Iya. Yang itu paling sedihnya itu waktu aku nari, kujang aku tuh jatuh di pertengah tarian. Jadi aku sedih banget sih, itu udah kayak campur emosinya. Walah, kalau senengnya? Senengnya karena quality time bareng teman-teman aku sih. Itu ya pengalaman terseru ya. Seminggu di luar negeri bareng temen tuh kayak Wah, seru itu banget. seru banget. Berarti sekarang di sekolah ini kamu jadi juga ikut eskul tari. Nah, di tari itu kamu sebagai apa? Atau apakah ada Aku jabatan? jadi korlat sih, yang ngelatih gitu. Oh, alah, ketua atau apa? Bukan, kayak korlat doang, jadi kayak aku yang ngelatih di atas panggung. Gitu. Waktu kecil itu kamu kan udah ikut sanggar tari kan? Itu latihannya udah dari awal emang kayak gigi banget atau kayak masih diajarin basic-basic dulu gitu? Pas pertama pasti basic dulu ya, Iya. habis itu baru kalau misalnya udah lancar itu pasti ya gitu, udah tariannya udah mulai naik gitu. Kalau Nggak menurut susah. kamu itu lancar-lancarnya pas kamu di umur berapa? Kalau kata aku sih, aku lancarnya sih waktu aku udah umur kelas 4 lah pokoknya. Oh, alah, kelas 4. Kelas 3 itu aku udah lumayan, ya udah itulah, udah percaya diri gitu. Berarti butuh 2 tahun ya buat udah benar-benar terbiasa gitu ya. Biasa banget. Seru banget kan ya? Seru banget loh. Seru banget lah. Kalau semisal kan
kamu kamu kan punya skill di nari ya. Tapi emang cita-cita kamu sebagai seorang penari atau ada cita-cita lain? Sebenarnya kalau cita-cita sih aku masih bingung ya buat milih jadi penari atau milih yang lain. Soalnya juga kalau penari kan ya pasti gitu-gitu aja gitu kerjaannya. Jadi aku pengen coba yang lain gitu. Oh, tapi tertarik kan jadi penari yang sampai mendunia gitu? Amin, pasti tertarik banget sih. Walah, bagus gitu. Eh, Pengalaman terbaik kamu itu pas kapan? Pengalaman nari, Pengalaman terbaiknya gitu. ya itu sih waktu ke Australia sama kalau lomba. Pas ke Australia sama lomba. Nah di sana tuh bisa gambar nggak sih suasana di Australia gimana gitu? Soalnya aku juga jujur belum pernah juga ke luar negeri gitu. Di sana itu kayak ya aku sebenarnya harus terbiasa banget soalnya di sana itu ngapa-ngapain juga aku bingung karena ngomongnya juga aku nggak bisa kan bahasa Inggris. Iya. Oh. Jadi aku kalau alah. kemana-mana itu harus sama temen aku yang jago bahasa Inggris. Oh, berapa hari di sana? Sekitar semingguan lah, 7 hari lah. 7 hari. Oh, alah, 7 hari di sana. Terus yang bikin kamu shock gitu di sana ada nggak? Apa ya paling shock gitu ngeliat jalanannya sama rumahnya sih. Emang di sana kayak gimana jalanan sama rumahnya beda gitu di Indonesia? Kayak bener-bener beda banget sama di Indo. Beda. Beda banget kayak di sana tuh bener-bener kayak di film-film gitu udah jalannya tuh rapi, rumahnya juga rapi, di sana juga ada taman, terus orang-orangnya juga ya gitu. Tersusun ya berarti ya semuanya tersusun. Banget. Jadi kayak bagus banget lah. Terus kamu ada kayak kenalan gak sih sama orang-orang asing di sana gitu? Banyak sih sebenarnya waktu aku ke Australia itu aku punya temen namanya Madina, terus banyak lagi itu di Madinah itu orang Indonesia yang tinggal di Australia. Terus ada juga namanya Isa, dia orang Spanyol yang ada di Australia. Walah, selain di Australia itu selain untuk tampil nari di sana, kamu ada nggak sih kayak refreshing jalan-jalan gitu bareng Ada. teman-teman kamu? Ada. Itu kemana aja? Itu aku kayak ke Sydney Harbour Bridge itu jembatannya sama ke Opera House. Berarti seru banget ya kayaknya di sana. Banget. Wow. Sekarang kamu kan udah punya kemampuan skill kan di nari. Apalagi yang mau kamu tingkatin di kesukaan hobi kamu di nari ini? Yang mau aku tingkatin sih aku sebenarnya bener-bener pengen banget ngoleksi banyak piala sih. Koleksi banyak piala ya. Piala. Pengen banyak banget gitu. Untuk bangkitin itu apa motivasi kamu? Motivasi aku tuh ya aku harus bener-bener yang nguasain banyak banget tarian, terus aku juga pengen tarian-tariannya tuh yang udah levelnya tuh yang udah kayak udah susah banget gitu. Jadi aku pengen nguasain tarian itu. Wah, nguasain semuanya ya. Karena kan di Indonesia juga banyak kan ya tarian-tarian yang membudaya. Kalau misalkan tarian yang paling kamu suka, paling kamu bisa dan paling lancar lah menurut kamu itu tarian apa aja? Aku paling suka paling lancar tuh Wangsit Silwangi sih. Oh yang itu berasal dari daerah mana? Itu dari Jawa Barat. Jawa Barat. Berapa penari sendiri atau gimana? Solo aku sendiri. Oh Solo. Berarti waktu tampil di Singapura, di Australia itu kamu solo atau bareng teman kamu tadi? Aku duo sih kalau di Australia bareng temen aku. Bareng teman kamu ya. Walah. Oke, bagus banget itu. Kamu ada minat buat jadi coach penari gitu? Guru yang ngajarin nari? Sekarang sih kayaknya ada sih niatnya. Aku kayak pengen ngajarin orang gitu biar bisa. Oh, biar ngajarin ilmu kamu gitu. Iya. Kalau misalkan di sekolah itu teman-teman juga banyak yang minta ilmu buat kayak gimana sih caranya nari yang bagus, gimana caranya belajar gerakan ini, gerakan itu, atau dari kamunya sendiri yang masih belajar di teman-teman di sekolah gitu? Kalau aku sih paling kalau itu tuh kalau lagi pelajaran seni tari aja sih. Jadi kayak mereka tuh kan pasti bingung sama gerakannya. Nanti aku yang ngajarin, terus aku yang ngitungin juga gerakannya. Walah. Kan mereka tinggal ngikutin gitu. Jarang sih emang untuk anak zaman sekarang membudayakan tari tradisional di negara kita. Nah, kalau misalkan dari kamunya sendiri, itu pernah nggak sih kayak ada godaan buat
mencoba tarian yang dari budaya lain, budaya asing kayak dance, K-pop atau yang lainnya gitu kayak lebih mau gantilah ke dance K-pop daripada tari tradisional? Sebenarnya kalau itu aku itu lebih suka tari tradisional sih, cuman aku kayak suka aja gitu belajar tari-tari K-pop, tari-tari barat gitu-gitu. Itu kamu juga bisa? Bisa. Bisa. Kalau tarian K-pop apa yang kamu paling suka? Yang kamu tahu? Aku paling suka dance Fever dari Enhypen. Wow, itu. Ah. Wah, itu emang keren banget sih. Itu kalau misalkan di kelas teman kamu juga pada suka itu semua. Paling mereka mah tahu orang-orang boyband doang, mereka nggak tahu tarian nama lagunya. Iya. Kalau misalkan tanggapan kamu buat kayak generasi kita ini untuk membudayakan tari tradisional itu biar asyik gitu ya ketimbang dari tari-tarian K-pop lainnya biar nggak kalah asik sama tarian dance atau K-pop lainnya itu gimana sih? Sebenarnya udah susah banget sih ya sekarang tuh karena dance K-pop juga udah kayak Mendunia. iya mendunia banget, ngantuin juga, makanya jadi susah gitu orang-orang buat diajak belajar tari tradisional. Paling tradisional tuh kayak yang modern-modern gitulah, tradisionalnya ya kayak kreasi lah sekarang tuh lebih diminatinnya. Kalau sekarang nih ada planning kamu buat ikut lomba atau gimana? Udah sih, kemarin tuh aku baru aja ikut lomba di Bandung, cuman Wow. sayangnya aku belum dapat kesempatan buat menang. Aku masih di harapan sih kemarin. Wah ya udah nggak apa-apa sih lain kali kan masih bisa dicoba Iya. lagi. Terus kalau semisalkan kamu lagi sedih atau pernah nggak sih kamu frustasi tentang satu tarian yang sulit banget dikerjain itu tarian apa? Terus gimana cara kamu ngatasinnya? Aku tuh bener-bener sampai nangis batin itu ada tarian namanya itu tari Waledan, dimana itu tuh bener-bener tariannya itu gerakannya tuh bener-bener yang diulang-ulang, udah diulang-ulang tuh udah susah banget lah pokoknya, udah susah. Terus musiknya tuh juga apa namanya, pokoknya Flat. ya flat banget Iya, lah gitu, jadi itu susah juga gitu buat ikutin ketukan gerakannya gitu, Oh, jadi bener-bener bikin pusing banget. Terus waktu itu ada nggak yang nguatin kamu? Paling guru aku cuman kayak ayo dong, masa tarian gini aja nggak bisa, pagi nanti tarian selanjutnya lagi. Makanya aku biar bisa belajar tarian selanjutnya lagi, aku di Walden itu aku bener-bener yang belajar banget. Oh alah. Tadi kan aku udah tanyakan kalau motivasi kamu itu di tari itu apa. Sekarang pernah nggak ada yang membuat kamu tuh termotivasi untuk jadi seorang penari besar di masa depan nanti? Sebenarnya aku tuh bener-bener pengen banget ikutin jejak Karos Malasari Dewi itu. Oh yang kesukaan mama kamu? Soalnya dia udah jadi dokter juga kan, Wow. dokter, terus udah S3, udah kalau dia tuh bener-bener dikenal banget lah di luar itu dengan orang-orang sono gitu. Oh berarti kamu ingin seperti dia ya? Pengen banget, amin dah. Amin ya Allah, amin. Tapi waktu masuk ke SMP, mungkin kalau misalkan SD mah pelajarannya belum terlalu sulit kan. Waktu masuk SMP, kamu ikut lomba nggak? Ada nggak lomba yang pernah kamu ikutin pas lagi peralihan masuk SMP kelas 7 atau kelas 8 gitu? Ada nggak lomba yang kamu ikutin? Lomba yang aku ikutan di kelas 7 Iya. sama 8. Ah, Banyak sih sebenarnya, banyak banget. Kayak lomba-lomba di mall paling, terus di ya kayak event-event di apa Sadane gitu-gitu aku Wah. ikut. itu karena kamu misalkan nih, kamu masuk kelas 7, terus kamu ikut lomba di peralihan dari SD ke kelas 7 SMP pasti kan lagi aktif-aktifnya kan. Nah, itu tuh gimana cara kamu ngatur waktu itu, membagi waktu buat latihan narinya sama buat nyimbangin yang di sekolah gitu. Aku sih paling kalau di sekolah ya di sekolah. Jadi kalau misalnya ada PR tuh aku usahain tuh selesainya di sekolah. Jadi pas sorenya kan aku sanggar. Jadi pas di sorenya tuh aku sanggar tuh sampai malam banget kan, sampai jam 9. Terus pulang ke rumah bisa sampai jam 11. Makanya tuh aku bener-bener tugas tuh semuanya harus selesai di sekolah. Oh, berarti harus benar-benar di sekolah ya, biar di rumah tuh tinggal istirahat aja kan ya. Tinggal istirahat. Heeh. Walah, berarti capek juga ya. Tapi ada nggak sih yang kayak pas pembagian waktunya gitu, bagi-bagi waktunya, bikin kayak kamu lelah sampai sakit atau frustasi gitu?
Pernah sih, jadi waktu itu aku pernah hari Jumatnya kan aku malamnya sanggar, terus hari Sabtunya tuh aku ada ikut sanggar juga di Depok. Minggunya aku juga sanggar juga di Depok. Terus Wow. malamnya itu, malam Seninnya tuh aku udah kayak ya Allah udah nggak ada tenaga lagi buat ngapa-ngapain. Capek ya? Capek banget sampai aku nangis ke ibu aku. Jadi kayak ya udahlah kamu Senin libur aja gitu. Nguatin nggak Saking ibu kamu? capek. Ibu aku sih pasti nguatin lah, Selalu kayak ya. ya mau diapain orang udah kayak gini takdirnya. Iya, nanti juga buat di masa depan yang cerah buat di kan. masa depan. Iya. Terus kalau semisalkan nih, kamu kan lagi berusaha untuk menjadi seorang penari besar di masa depan nanti. Berarti kamu harus ngumpulin skill-skill lainnya, melatih terus menerus kan. Ada nggak sih hambatan kayak percintaan atau cowok atau pertemanan gitu? Maaf ya nyenggol-nyenggol nih. Pernah nggak? Kalau pertemanan sih enggak ya. Kalau pertemanan tuh aku benar-benar suka lah sama pertemanan di sanggar. Terus kayak pertemanan di sekolah juga lumayan seru kan. Jadi nggak ada sih. Paling kalau cowok mah, aduh urusan nanti lah itu mah. Walah, urusan nanti ya Nanti gitu. itu mah. Tapi pernah kan suka sama seorang? Satu sekolah atau gimana? Nggak tahu. Oh, nggak tahu ya, ya nggak apa-apa. Walah gitu. Oke, berarti ada nggak pesan kamu nih untuk kita sekali lagi tuh kayak membudayakan tari tradisional Indonesia yang begitu banyak caranya gitu, gimana? Aku benar-benar ngerekomendasin banget buat masuk sanggar sih ya. Karena di sanggar tuh udah kita dapat teman baru, terus belajar tarian baru, terus juga kayak kita kayak masuk ke dunia baru lah. Aku Wah. benar-benar nggak pernah nyesel sih. Podcast Radio. Wow.